Dianggap parasit keluarga. Bab 100. Kalandra yang mendapatkan keluhan itu hanya mesem. Baru sekali saja sudah ngeluh, apa kabar kalau kamu jadi Widi? Tiap hari dia begini. Mendengar itu, Dokter Andri langsung mengangguk-angguk. Ajaib sih, jodohmu bisa sejauh ini. Masih enggak habis pikir, gimana ceritanya kamu bisa kenal Sofia? Yang namanya jodoh kan enggak kenal jarak, Andri. Kalau sudah nyaman, ya sudah kejar. Ucap Kalandra sambil membawa masuk motor Widi ke dalam rumah, apalagi kini sudah malam dan di rumah, Daim pasti sudah menunggu. Dokter Andri yang sadar Kalandra kerepotan, segera membantu mendorong motor Widi. Terlebih keranjang belanjaan Widi memang kelebihan muatan. Sepanjang perjalanan membawa motornya saja, ia berasa membonceng banyak orang, belum lagi jalanan yang harus dilewati juga licin. Seperti yang baru saja Dokter Andri keluhkan kepada Kalandra, sepanjang perjalanan ia sampai sibuk mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah karena dirinya tidak terlahir menjadi orang susah apalagi jika rumahnya sampai jauh dari fasilitas mewah layaknya Widi dan Sofia. Melihat hubungan Widi dengan anak-anaknya di tengah rumah mungil yang sangat sederhana, yang Dokter Andri rasakan langsung kasihan. Malahan setelah kunjungan mereka selesai dan Dokter Andri juga memberikan nomor ponsel sekaligus amplop berisi uang santunan, Dokter Andri menjadi kepikiran. Amplop yang Dokter Andri berikan, tidak Widi terima dengan dalih, Dokter Andri sudah mengurus biaya perbaikan motor maupun biaya berobat Widi. Kenyataan yang tentu saja membuat Dokter Andri merasa makin bersalah. Ya sudahlah, semoga dia cepat sehat, pikir Dokter Andri yang kemudian menyimpan amplop putih yang ditolak Widi, ke dalam laci nakas paling atas yang ada di sebelah tempat tidurnya. Dokter Andri berangsur tidur, tapi sebelum pria itu melakukannya, Dokter Andri memilih pergi ke kamar sebelah untuk memastikan keadaan putri sematawayang. Bocah berusia 7 tahun yang masih sering menanyakan keberadaan mamahnya itu sudah lelap dan menutup tuntas tubuhnya dengan selimut warna ungu aksen kuda poni. Untung kamu enggak kenapa-kenapa, Sa. Tak cukup hanya memperhatikan dari kejauhan, ia sengaja mendekat kemudian mengusap penuh sayang kepala sang putri yang juga ia kecuap penuh sayang. Sehat-sehat ya, sayang. Batinnya yang lagi-lagi ingat Widi. Terluka parah saja, wanita itu masih dengan cekatan mengurus ketiga anaknya. Hebat sih, jarang yang gitu. Mamahnya Nisa saja kalau pusing dikit sudah langsung nempel terus ke tempat tidur. Meninggalkan Dokter Andri yang masih belum bisa menyudahi rasa bersalahnya, Kalandra tengah mengucapkan terima kasih kepada Sofia karena untuk pertama kalinya, Sofia tak sampai marah-marah padahal adiknya terluka parah. Aku enggak mungkin marah-marah kalau kejadiannya saja begitu. Meski sebenarnya Dokter Andri juga ceroboh kok manasin motor enggak diawasi, yang penting dia sudah tanggung jawab dan tulus mengakui kesalahannya sih, ucap Sofia sambil bersiap tidur. Malam ini, Daim sudah tidur bersama Ibu Kalsum, dan sang mamah mertua pun langsung memintanya untuk tidur. Tapi Widi terbilang mujur sih, soalnya kalau aku perhatikan, lokasinya angker ya yang. Sering banget kejadian, ucap Kalandra yang meringkuk menghadap Sofia. Itu kemarin darah dari setiap korban dibersihin enggak, sih? Katanya pamali kalau enggak dibersihin pihak keluarga dan katanya wajib dikirim doa juga secara khusus kalau korban sampai meninggal, balas Sofia serius. Itu yang. Ucap Kalandra tiba-tiba sengaja menakuti Sofia, tapi yang ada,
istrinya itu malah melempar bantal guling ke wajahnya. Dikiranya aku penakut, yang penakut kan Mama Kalsum, ucap Sofia. Oh alah. Aku laporin ke Mama loh, barusan kamu bilang Mama Kalsum penakut. Jail Kalandra sambil menyingkirkan bantal guling lemparan Sofia dari wajahnya. Sofia langsung panik. Mas jangan. Daripada ke hantu, aku beneran lebih takut ke mertuaku, Mas. Mohonnya. Nah, aku laporin lagi nanti. Kamu nyamain mertua kamu sama hantu. Barusan kamu yang bilang loh, yang. Ucap Kalandra yang berakhir dengan menertawakan Sofia. Mas pengin ngerasain tidur di luar, ya? Ancam Sofia sambil tertawa. Asal sama kamu oke-oke saja, yang. Balas Kalandra. Sama aku gimana? Ya tidur di luar sendiri, salah siapa Mas bikin gara-gara? Balas Sofia sambil duduk dan bersiap mengusir Kalandra, meski tentu saja ia hanya menggertak. Jangan yang, jangan. Ampun. Sumpah, aku janji aku enggak jail lagi. Mohon Kalandra sambil membimbing sang istri untuk kembali tidur. Nah, gitu saja takut. Ucap Sofia sambil menahan tawanya. Asli aku takut. Lirih Kalandra sambil menahan tawanya dan buru-buru mendekap punggung Sofia sebelum istrinya itu berubah pikiran. Dokter Andri, selamat pagi, Mbak. Mbak, kalau ada keluhan langsung was saja. Kalau memang ada yang mendesak, nanti saya ke rumah Mbak. Pagi-pagi sekali, Widi sudah mendapat wa dari Dokter Andri. Widi yang memang baru membuka ponselnya refleks menghela napas dalam. Ia yakin, Dokter Andri masih sangat merasa bersalah. Atau malah, pria itu juga takut diperkarakan ke polisi. Mbak Widi, pagi juga, Dok. Alhamdulillah, Dok. Nanti jika ada apa-apa pasti saya kabari. Harusnya sih jangan ada apa-apa lagi dan obat yang dokter kasih, semoga jadi obat terakhir yang harus saya konsumsi. Dokter Andri, lekas sembuh, Mbak. Widi agak terkejut lantaran Dokter Andri begitu cekatan membalas pesannya. Pria itu seolah memang sengaja menunggu balasannya. Ya sudahlah. Semoga saja beneran cepat sembuh karena sakit sama ngilunya sungguh luar biasa, ucap Widi yang kemudian membangunkan setiap anaknya. Ia harus segera memandikan ketiganya bahkan walau hanya dengan satu tangan karena sang mamak tidak sepenuhnya bisa ia andalkan. Suasana rumahnya sudah ramai oleh pembeli yang sebagian besar tengah membeli sayur sebelum mereka pergi ke sawah. Widi pun walau merasakan sakit luar biasa di luka-lukanya, tetap menjalani aktivitas seperti biasanya. Dagang, mengurus anak, bahkan juga tetap pergi ke sekolah untuk mengajar. Pulang sekolah Widi sengaja tidak ke pasar maupun ke rumah makan Sofia karena ternyata rasa sakit di tangannya makin terasa kuat. Widi mengambil kesempatan tersebut untuk istirahat, meski nyatanya tetap tidak bisa karena ketiga anaknya terus mencuri perhatiannya dan sebisa mungkin berlomba mendapatkan perhatiannya. Status Widi, hari ini saya libur dulu, ya. Semua orderan akan kembali dibuka hari besok atau lusa. Slow response juga, lagi kurang enak badan. Termasuk semua les, untuk sementara baru bisa lanjut lusa. Mas David, kamu sakit apa? Widi, kemarin abis kecelakaan, Mas. Widi tidak menyangka status yang ia pasang tersebut malah membuat ponselnya dihiasi banyak pesan yang mempertanyakan keadaannya dan salah satunya pesan dari David. Duh, padahal biar enggak ada yang nunggu-nunggu. Apa hapus saja, ya.
Pikir Widi sambil memangku putranya yang berusia nyaris genap 2 tahun dan memang sedang aktif-aktifnya hingga tidak bisa diam. Ketika Widi mengecek status wayang ia pasang, ternyata yang melihatnya sudah langsung lebih dari 50 akun. Akun Dr. Andri bahkan pongah, menjadi yang turut melihatnya. Si Fajar ngapain sih masih ngintip-ngintip? Padahal alasanku enggak hapus nomornya biar dia tetap bisa lihat tanpa dia, aku tetap bahagia, batin Widi. Mbak Sofia, pesanan bebek apa ayamnya enggak usah di-cancel. Nanti Mbak yang antar langsung ke sana sama Mas Kala. Paling kamu minta yang beli untuk sementara enggak bisa antar cot. Mbak Sofia, terus sekalian, kamu butuh sayuran apa saja? Mbak yang belanjakan, nanti tinggal hitung di rumah. Nanti aku belanjanya ke tempat kamu biasa, kamu kabari penjualnya saja. Mas David, kalau banyak yang pesen nugget, terima saja. Nanti aku antar, di. Paling kamu bilang ke yang beli enggak bisa cot karena kamunya lagi sakit dan enggak memungkinkan antar-antar. Pongah, stiker menangis. Widi terbengong-bengong membaca semua pesan tersebut. Terakhir, pongah yang tak lain kontak Fajar mendadak memberinya stiker menangis, tapi buru-buru dihapus lagi. Ketahuan banget masih belum move on. Widi tersenyum jahat menatap ruang obrolan Wanya dengan Fajar yang terakhirnya berisi pesan-pesan penagihan pinjaman darinya. Di tempat berbeda, Fajar yang masih menatap sedih ruang obrolannya dengan Widi di aplikasi Wa dikejutkan oleh kehadiran Jihan yang ternyata sudah menunggu di bangku tunggu teras bank ia bekerja. Ayang. Kok Ayang kelihatan sedih banget? Sapa Jihan Manda dan berangsur berdiri meninggalkan tempat duduknya. Ia langsung mendekap manja sebelah lengan Fajar, tapi ia memergoki kedua tangan calon suaminya tengah memegang ponsel. Jar. Abis dapat yang mirip model, kamu malah mau nikahnya sama model gajah duduk. Ucap bapak-bapak tukang parkir di depan bank Fajar bekerja telanjur jujur. Fajar yang masih galau karena yakin Widi masih sakit, hanya kebingungan karena tadi ia tidak fokus dan tidak sepenuhnya dengar apa yang Pak tukang parkir katakan. Model cap gajah duduk. Itu maksudnya, aku. Kesal Jihan tapi hanya dibalas tawa renyah oleh tukang parkir yang memilih menyapu area parkir sekaligus sekitar jalannya. Ayang mau datang kok enggak bilang-bilang? Tanya Fajar yang mulai mencoba fokus ke Jihan. Nah, iya. Soalnya bosen di rumah terus. Jawab Jihan masih mendekap erat sebelah lengan Fajar menggunakan kedua tangannya. Ya elah Yang, enggak bersyukur banget sih kamu. Di rumah sebagus itu saja bosan, apalagi kalau jadi mereka yang tinggal di kontrakan sempit bahkan kumuh. Balas Fajar yang kemudian meminta Jihan untuk jauh lebih sabar sekaligus bersyukur. Ketar-ketir, itulah yang langsung Jihan rasakan. Lah memang kenyataannya begitu, ucapnya. Padahal maksudnya, memang kenyataannya ia tinggal di kontrakan sempit bahkan kumuh. Ya yang sabar. Nanti kalau sudah tinggal bareng pasti beda. Enggak bosen terus. Balas Fajar yang dalam hatinya langsung berkata, sumpahlah, aku pengin cepat-cepat nikah sama Jihan, biar secepatnya pensiun dari kehidupan susah. Iya, aku juga sabar kok walau sebenarnya beneran sudah pingin banget tinggal jadi keluarga sama Wa sama Ayang. Ucap Jihan yang dalam hatinya malah berkata, bosen tahu, hidup susah terus. Aku beneran pengin cepat-cepat nikah sama Ayang, biar bisa hidup enak dan enggak usah capek-capek kerja. Suasana memang sudah sore,
sekitar pukul 3 sore dan kini menjadi waktunya pulang untuk karyawan bank termasuk itu Pak Mukmin. Namun lantaran Jihan dan Fajar masih di depan pintu, bos dari Fajar itu tidak bisa lewat. Pak Mukmin sengaja menggedor pintu kaca di hadapannya. Namun karena tetap tidak bisa mengusik romantisan Fajar dan Jihan yang kalau sudah bertemu bak dunia hanya milik berdua, Pak Mukmin sengaja melepas sepatu sebelah kanannya dan melemparnya ke punggung Fajar. Satu sepatu tidak mempan, membuat Pak Mukmin melanjutkan dengan sepatu kirinya. Sudah melepas kedua sepatunya tetap tidak ada perubahan, pria bertubuh gempal itu teriak marah-marah. Bak anak kecil yang kepergok, Fajar dan Jihan langsung kocar-kacir. Fajar langsung mengambilkan kedua sepatu bosnya bahkan berusaha memakaikannya. Ya Allah! Kaget banget. Batin Jihan yang memang sampai gemetaran. Di rumah makan, Sofia tengah menyiapkan semua pesanan Widi. Ia menyiapkannya sambil memantau Daim yang sibuk jalan ke sana kemari di sekitar dapur. Mas, ayo ikut Mbak Uti, jangan di dapur. Bahaya. Tegur Ibu Kalsum terus mengawasi. Ayo kita nonton Mbah Haji itu lagi nyanyi. Senangnya dalam hati, bila tambah istri lagi. Dunia ini serasa hanya aku yang memiliki. Lantun Pak Haji di luar sana. Setelah 2 hari kemarin absen dan memang tidak datang ke rumah makan, dari siang ini pria itu datang. Langsung makan, bayar, curhat ke Sofia kalau lamarannya ke Ibu Fatimah ditolak lagi. Dan kini, pria itu masih sibuk karaokean. Jadi, bukan hanya Fajar yang belum move on dari Widi. Karena Pak Haji juga merasakannya pada Sofia dan Ibu Fatimah. Memangnya papa kamu kemana? Tanya Fajar refleks sambil mengunyah bakso sesaat setelah ia melepas maskernya. Untung Jihan tidak memergoki karena di waktu yang sama, calon istrinya itu tengah menunduk untuk memotong bakso beranak di mangkuknya. Tobat, tobat. Untung enggak ketahuan. Lagian itu tukang gigi dipesenin gigi kok kayak enggak niat banget. Takut enggak dibayar apa gimana. Kesal Fajar dalam hatinya dan buru-buru memakai masker. Tahu keadaannya begini, Reader pasti mendoakan agar tukang giginya malah lupa dan tidak pernah membuatkan Fajar gigi palsu. Setega itu memang kita kepongah. Di Magelang katanya. Kalau masih hidup, balas Jihan dengan santainya.